kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama saya sendiri bernama Muhammad Rian Jayus dengan NIM A1 di 121054. Saya Kaul Faherani dengan NIM akhir 056. Saya Serica Olyainata dengan NIM akhir 055. Saya Afifah Nuris Mamanti dengan NIM akhir 053. Saya Abrol Zulkodri dengan NIM akhir 052. Baiklah, berikut progres Pembuatan Tugas makalah dan PPT dari mata kelompok kuliah desain pembelajaran. Terima kasih. Kasih selamat menyaksikan Ibu. Terus ya dulu kita nanti ada latihan. Majulah. Kamila bagi tadi bro, sini kau tuh ada masuk Nggak video. masuk. Ya, aku udah masuk video Di dulu. sini berarti, Bro. Nah, gitu. Di pangku gue. Ini dikit itunya, sian enggak sedikit. Ke mana? Sini. Udah ada, Kiri. udah ada yang Kiri laptop. dikit. Oh ya, kita cacaknya aja tadi. Wih. Nah, Nah, pas. besok timeless. Kamila bagi nih tadi. Makalah kita bertiga yang megang, PPT Rian, video kayaknya Eka, tapi ya Eka bantu juga PPT. Oh. Oke. Baiklah. Jelas tidak? Tidak. Oh, tidak. Lagi lah. Rumusan masalah sesuai yang di RPS tertunan, pertama pengertian kan, karakteristik, peserta didik, habis itu ragam sama macam. Terus yang terakhir itu manfaat. Ini judul besarnya apa? Ini lulusannya 3 ekor nih. Terus yang di samping itu ada gak sih kita disuruh ngapain? Itu apa Tujuan- indikator tujuan apa? pembelajaran. Coba tengok lagi RPS-nya ada apa Cak? Judul besarnya kayaknya karakteristik peserta didik gak sih? Iya. Karakteristik peserta didik. Nah, Karakteristik peserta didik. Sampai dan aku. Ada email. Kalau isinya sama kan? isinya pasti sama. Tapi Itulah. tidak sama. Iya. Soalnya referensi yang ibu kasih itu kan Sama. Kalau kita nyari pun kita nyari pasti di Google sebelah. Kayak gitulah. Aku udah ada referensinya ya, aku udah ada buka. Ya, Nanti sudah. aku kirim ke Kau janjiannya buka. Arian Bu. Maafkan kami Ibu. Gak sampai dari kamu. Berarti mulai kerjanya kapan? Hari Kita ini. mulai kerjanya hari ini. Aku dulu yang bikin makalahnya, Age aku kirim ke Viva. Kalian bertiga, Kage kalau misalnya udah kan kalian lanjutin. Yo, aku koreksi. Age kalau nggak terkumpul siap makalahnya, kita tentu biasa Kita mau kumpul lagi kan? Siangnya iya, Kita mau kumpul lagi lagi. revisi. Latihan baca PPT. Iya. Prediksi soal yang muncul. Simulasi. itu kan simulasinya. Masih. Oke, sudah 5 menit. Udah apa lagi nih? Nah, itu. Baiklah, dapat disimpulkan. Di Zoom ada sih. Kalau Caca nak ketik-ketik anak dah tuh. Udah ada laptop. Pembagian tugas ya. Iya, Kita nih pembiayaan tugas bayi di sini. Disebut. Setelah dapat disimpulkan. Tidak. Boleh? Ya. Pasti lebih lama videonya. Baiklah, dapat disimpulkan dari diskusi progres pengerjaan makalah Hari pertama. makalah desain pembelajaran yang ini Pada hari ini nggak kita. Untuk pengajaran makalah. baiklah dapat disimpulkan apa diskusi untuk pengerjaan makalah desain progres Desain pembelajaran, progres desain pembelajaran ya? pembelajaran. Iya. Dulu tak kuliah dah tahu ya. Baiklah dapat disimpulkan untuk diskusi desain pembelajaran pada hari ini untuk pengerjaan makalah ditugaskan kepada Serica, Afifah, dan Abror Zulkodri. Dan untuk pengerjaan PPT saya sendiri yaitu Muhammad Rian Jayus, dan untuk video
Eka, Ulfa, Wulandari. Masing gue. Oh, diserius lah. Sudah lah. Ayo video boy kamu. Yo. Aku banyak kuliah. Laju lah, biarlah ditonton ibu. Dan kami akan saling membantu. Kalau Walaupun tidak ada yang bantu kami laporkan di Iya. sini. Walaupun bukan tugas kami, namun sebisa mungkin kami bantu. Ada yang gimana lagi? Ya, ada. Oke, sekian dari kami dulu. Pulang. Makan makan ya boy. Ya, ya, makan. Ya, ntar aku cari. Kok masih ada sih? Aku keluar dulu. Nampak dah, weh? Keluar dah? Keluar. Keluar. Ya, mulai ya. Kan tadi kita udah bahas ya sih di kampus tentang sub-sub yang mau kita bahas, kayak pengertian, terus ragam, samo, manfaat. Nah, kan kalau dari modul 1 nih yang ada di RPS tuh, kalau pengertian nih kan ini, karakteristik tuh berasal dari kata karakter yang berarti ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap. Nah, karakteristik itu kan kalau menurut aku itu kan kayak digunakan untuk seorang guru itu kan mengidentifikasi deh sih, identifikasi untuk ngebedain siswa satu sama siswa lainnya. Nah, kalau menurut kalian itu kayak mana? Kalau dari ciri, tabiat, watak, gitu. Ini kita cuma ngambil dari modul ini ya, apa dari yang lain juga? Dulu. Agak kita cari deh sih referensi lainnya. Iya. Tadi aku udah dapat sih kok lagi dari Google Scholar. Itu pengertian secara umum kan? Iya, pengertian secara umumnya. Nanti kan ada lagi pengertian secara ahli, menurut ahli. Yan, Nanti kita tambahin. bisa dikit ya enggak terdengarnya suara kalian? Ya, nanti kan kita tambahi lagi apa pengertian menurut para ahli. Nah, kayak gini kan, kayak dari ini kan Asri Budiningsih. Iya. Iya. Berarti untuk yang pengertian ini ada pengertian secara umum sama pengertian secara yang menurut ahli ya. Rumusan masalahnya oke. Bukan rumusan sih, pembahasannya. Terus apa lagi? Nah, kalau di sini nih dikit pengertiannya cuman sampai sini, terus juga kok baik ininya. Oh, menurut pakar sih kok. Sini pakar kok. Ini kan aja kita masukin enggak sih di itu daftar pustaka? Iya. Ya. Kalau ada kita cantumin nama ya. Dimasukin ke daftar pustaka kan? Di modul yang lain enggak ada ya pengertian? Aduh, bentar. Kalau untuk pengertian menurut para ahli lebih dari satu nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa sih. Enggak apa lah. Banyak juga lebih bagus ya sih? Iya. Kayak kan kita simpulin enggak sih? Misalnya udah dari para ahli ini, kayak kita bikin enggak sih? Iya. Kesimpulan menurut Pengertian kita. menurut kita ya. Ya. Berarti dikumpuli dulu pendapat para ahli baru kita simpuli ya. Iya. Lagi dicari lagi, Be. Sip. Judul yang kedua ya. Cepat dia aja kedua. Langsung ya aja kedua. Dikit dah durasi kita nih. Apa lagi ya? Apa lagi? Kali lagi boy. Beda sih. Ntar, yang Google. Tinggal dikit lagi ada durasinya. Tidak, masa Ya, kita bahas Dia banyak ya durasinya. Masih banyak lah, biar Oh. panjang.
Tapi Lah, yang kan ragam macam-macam karakteristik ini banyak dah sih? Kalau di sini ini ada 12 ekor. Nah, jadian. Coba asik Jabarin. Beko. macam-macam ada 12 ekor. Oh, banyaknya. Sampai presentasi. Tapi di sini dapat manfaatnya. Kalau di modul 1 nih. Oh, kalau yang modul lain? Modul lain aku belum nyari. Baru pengertian aku nyari. Nah, kalau di ragam nih kan tentang apa nih? Berarti yang diragam tuh bisa dibagi dua, dah. Dibagi dua kayak mana? Apanya yang dibagi dua? Pembahasan materinya. Kembanya tuh macam ada untuk penjabarannya nanti. Subnya saya kok bayar ada sih macam-macamnya? Di sini kan agar Anda memperoleh gambaran yang jelas tentang ragam karakteristik peserta didik tersebut. Berarti ini kan macam-macamnya kayak etnik, terus kultural. Sih. Panjang enggak itunya? Coba kita Panjang. baca ya, kita pahamin masing-masing kayak kita ngomong. Buka ke bawah. Ada contohnya juga. Ini contoh. Pak Ardi. Di modul lain enggak ada ya macam-macamnya lagi, Cah? Belum nyari Kak yang itu tuh macam-macam. Kalau Viva ada enggak nyari referensi lain? Kami Iya, ada nyari nyari referensi lain, cuman kayaknya yang kami temuin ini masih seputar tentang pengertian dari karakteristik itu sendiri. Kalau yang ragam atau macam-macamnya belum nyari sih. Kalau pengertian menurut para ahli banyak ya dari Viva. Banyak kalau kami nyari yang dari para ahli. Coba bisa Terus kalau ditampilin di sini. sumbernya jangan lupa agak Afifah. Sumbernya kalau bisa Iya. sampai dari ini, dari Blogspot, dari Wikipedia. Kami nyari ke jurnal Iya. kok. Nice. Nah yo, coba aku tampilin dikit ininya. Word. Mana nih? Kerangkanya udah kau bikin tadi. Sudah, cuman tuh baru pengertian. Ragam-ragam belum. Apa? Bentar. 2 menit sih, berarti sih menitnya di sini. Abror pal kening kau pengen nampak Abror lagi ibu tidak tahu kau yang mana Bror. Iya, Ada nama ya. ngomonglah Bror. Mana ya? Nah, nih. Nah ya. Nih, aku baru. Ini kan judulnya karakteristik peserta didik. Ya. Salah, itunya ibunya, ibu. Oh iya. Ibu Nisa. Ibu. Ini aku minta cover ini tadi. Cover R4. Mager aku bikin cover tadi tuh. Iya. Udah, terisi belum? Ini juga belum. Kalau rumusan Isi masalah, Goni B ya. Rumusan masalah kita angkat. Oh ya, 3 tuh cuman. Udahlah tuh. Latar belakang juga belum, Ndak? Ini belum. Terbelakang. Jadi, Nah, baru ini. Aku masukin yang ini kan, karakteristik berasal dari karakter yang berarti ini aku masukin. Terus ini yang menurut para ahli di sini ada 2. Baru 2 di sini.
Udah, udah nyampe sini. Terus udah aku masukin juga di dapusnya. Yang ini. Iya langsung deh masukin dapurnya agak hilang, lupa. Ada hilang. Yang ini sama yang ini. Sama jurnal itinya dimasukin. Terus Tege lanjut apa lagi? Kayaknya apa ya? Kayaknya aku nak nyari jurnalnya sih. Yang tentang ini nih, pengertian nih. Baru ragam. Coba lah kalian coba cari juga jurnal-jurnal yang lain. Siapa tahu kan kalian dapat jurnal yang lebih bagus yang bisa dimasukin di sini. Kita nanti dipakai saran nggak? Apa? Apa? Bisa kan ada yang pakai saran, ada yang kesimpulan baik kan? Oh, Pakai kesimpulan saran baik aja. apa pakai saran? Pakai besaran. Pakai saran. Kita ini diskusinya nak Zoom terus ya? Atau agak ada ketemu? Entah. Besok kan asli juga, ketemu juga. Iya, maksud aku besok nak kerkel lagi dah buat video kitanya. Kapan mau kerja? Pas sudah jadi deh. Iya, janganlah pas sudah jadi. Kalau pas sudah jadi itu Janganlah. video lagi. Ada lah ngetik-ngetiknya. Oh, kena ngetik juga ya. Sampai gimmick ya. Astagfirullah. Apalagi nih, Boy, kita Ya, dapat. besok lah sih kok cuman. Serica. Ah, apa? Di sini kan kami nemuin itu dak sih cara teknik atau cara untuk mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Nah, itu mau dimasukin atau enggak ya? Apa tadi? Soalnya di jurnal ini manfaatnya juga ada. Terus cara memahami karakter anak didik juga ada. Coba kalau ditampilin bisa nggak di sini? Coba tampilin, Pak. Ada. Bisanya bisa lah kalau itu bisa. Oh, hosa apa cah? Nah, coba apa? Ini jurnal bukan yang dari Ibu kan? Apa yang dari Ibu? Apa itunya mati? Azan lagi. Kamu mulai bikin makalah, Ra? Siapa anak bikin pertama? Nah, Kerangkai dulu. Saya minta link dong. kerangkanya ambil kerangka yang apa ya? Alimah juga belum buka dak. Minta Gisel ya? Udah tuh. Kamu siapa? Kamu siapa? Ica. Dika juga udah gak sih? Orang tuh ada di kampus. Mana Pipa? Sinyal pakai mana? Lah kalau Zoom gitu nih susahnya nih sinyalnya. Aku nak beli pena. Besok itu apa sih? Itu MK ada MK apa? Berapa Saya MK? MK enggak sih? Hah?
Apa nih? Eh, Bisa sama masih Pak Hendra. Pak Bisa Hendra sama yang Pak mana? Hendra. Bahasa tadi. Kasih Pak kak lagi aku. Hendra, Bror. Pak Hendra Ada lah tuh buat. enggak sih, boy? Hendra kan yang sekok lagi tuh nah, apa ya? Atonya yang apa tuh ya? Materi apa Nes? Yang apa tuh Nes? Yang lanjutan dari Hendra tuh? Karena katanya kayak Pak Hendra kan satu ya. Oh, magang. Kurikulum. Pengembangan kurikulum enggak sih? Besok? Dua Pak Hendra memang. Dua Pak Hendra, magang sekok, pengembangan kurikulum sekok. Kenapa nak Zoom ya? Bentar ya. Afifah nih itu dah sih sinyalnya. Jam berapa besok Mas Dodo? Laptop. Tidak tahu. Bisa Belum nggak? ada kabar. Bisa. Bentar ya. Oke. Ya kita ngomong apa nih, Wei? Googling Wei, kayak di sini. Itu belakang mari. Belakang pintu. Nampak ada? Nampak bisa. Nampak. Ada, nampak bisa. Nah, kayak gini nah. Menurut kalian gimana? Kan kalau ini udah di atas nih untuk pengertian dari itu, dari beberapa Oh iya. apa sih? Ya, para ahli. Itu udah ada 8 nah. Ahli. Habis itu? Agak nge-lag gak sih, Pak? Nanti kami kirim beda di grup. Iya. Oh iya, ini ada manfaatnya juga, manfaat memahami karakter anak didik. Apa? Nah, di sini kan udah manfaat memahami karakternya. Nah, berarti tinggal nambahin aja nggak sih? Ica yang Riko. Iya, boleh. Berarti agak ini, Boleh. kalau beda yang masuk ini enggak apa? Boleh. Agak coba aku cari lagi jurnal lain yang berkaitan sama pengertian atau ragam. Ya, barang bukti. Berarti pemahaman karakteristik peserta didik ini kan sangat nentuin hasil belajar yang mau dicapai sama guru. Iya. Memegang peran yang sentral. Ini waktunya tinggal 6 menit 35. 6.35. Jadi apa lagi yang mau dibahas nih? Yang subtema lain? Oke, tunggu selesai. Oke kan kita bahas. Udah itu bahas cuman. Pas sudah jadi baru kita bahas lagi. Rumusan masalahnya berapa? Sama kayak di RPS kan? Gimana yang ketiga ada Jadi udah ada. Apa besok kita ini lagi? Diskusi lagi. Iya. Kalau sambil iya, ngerjain. kalau Siapa yang bisa bawa laptop tuh besok? Laptop Dani itu harus pinjam. Abror. Orang fisiko masih, bro. Bawa lah, bro. Tadi kawan semangatnya bawa laptop. Sakit pun aku bawanya. Jangan. Pas laptop tuh. kalian pada malas dah. Jangan terabra merian dah.
Iyalah. Apa Manfaatnya nak kita ini tambah lagi dah. Makalah tuh kita baca. Iya. Coba baca dulu mahalanya. Buka HP bro. Ya, kau ketik. Cepat ketiknya. Ada dah kita ngetik-ngetik copy paste Oh, lah. latar belakang udah ya? Latar belakang udah. Cuman aku Gimana ya? campur buatnya. Coba baca lagi ya. Apa pula? Oh ini aku kenal. Boleh dibuka grup tuh aja boleh baca. Ada baca aku. Apa nih? Nah, WPS. gelap. Kita diskusi pertanyaan enggak sekalian enggak? Yang kemungkinan muncul. Baiklah Ibu, ini progres hari kedua. Ketiga. Kedua lah ya. Tiga lah. Zoom lah. Tiga apa lama kita kerjanya? Tidak. Tapi kerja. Kan kita nyicil. Iya. Ragamnya manfaatnya kemarin yang ambil di punya Jurnal yang FIFA dulu. Pada hari ketiga ini kami sudah berada di fase ketik. Tinggal ketik apa enggak ya? Kita tinggal kesimpulan saran. Oh, tinggal oh, ya. Baca isi. Bukan. yang lagi kalau bisa bikin itunya dulu, bikin aku bikin PPT, bikin ininya dulu, latarnya sama tempat teksnya dari aku BG. Kan di atas Ya, enak ya kalau Hah? kan di sininya. Kalian tahu kalau bagian itu. Lah kan itunya itu banyak. Prediksi pertanyaan. Nah, wifi para nanya nah, tanya apa? Coba. Kalian baca ada sih yang di bagian pengertian tuh, Yang di 2.1. yang di 2.1. Nah, Coba di buka situ dulu kan itu. ada yang beberapa ahli tuh, yang ABC. Nah, di atas A itu kan masih ada satu lagi sumber tuh dari ahlinya. Nah, di bawah J itu masih ada satu lagi. Nah, yang aku bingung tuh formatnya. Menurut kalian gimana? Ya aku baik ya. Aku baik ya. Iya Iya, itu. iya. Apa nak kita kurangin menurut para ahlinya? Banyak enggak? Kebanyakan nggak? Sampai 5 baik ya. Kebanyakan. Terus simpulannya di bawah juga dikit masih itu, Bro. Gelap boy. 5 baik lagi. Di PPT Kok gelap ya? muat enggak? Bisa dikunci ya? Otomatis itu. Salah Manual kunci. ya, Pak. Cek lama bro. Keterangan. Cek Oh. lama. Nah, itu tuh kunci tuh. Oke. Soalnya ini aja udah 12 loh dari ahlinya doang. Waduh. Jadi Iya, kebanyakan enggak sih ahlinya. 8 apa 5 baik ya? Ini dari satu jurnal. 3. 3. Tapi lagi masih semua kan sudah. Ah, biarlah. Biarlah. Ya lah kalau ya ada lah, iyo Ya. tapi Ayo kalau kita pas kita pas baca ini presentasinya, Baca iyo coba baik Baca baik. dikit, Bay. kesimpulan udah belum? cuman yang menurut Aku kita ya. itu baik. Kamu apa lah kalau mau buat. Ya kita ketik baik. Kesimpulan. Oke, buka opening enggak? Pening apa? Ini kan mana sudah? Tidak yuk. Tidak, Ada ada. dong. Kayak hari ketiga aja ada. Tidak ada. Itu karena buat apa video dokumenter. Vlog dah tuh. Iya kan vlog Ibu. Kamu kan ngobrol, kan progres banget. Kan progres. Untuk manfaat Bisa apa lagi? tambahan lagi ya? Kalau untuk manfaat kau nak nambahin atasnya enggak apa-apa. Bro. Update Ini kan dulu. langsung nih banyak manfaat yang akan diperoleh. Coba buka dari RPS guru. lagian. Manfaatnya ini kalau tidak salah dulu, wow. Manfaat sebagai pijakan dia sama ada di RPS itu. Iya, coba RPS ya. Gimana? Ada yang ngirim RPS? Di ada ya dibikin di R002. Ini tuh udah moyan. Lambat ada. Tah ini. Udah panas. Masalahnya di print. Ini pernah bikin. Aku print. Print dah ya? Print lah. Nggak print sih nih. Biasa kan PPT kan kita harus jelasin ya. PPT ya, Bay? Dari baca lagi. PPT ya, Bay. Tak? Udah baca PPT. Kan untuk ibunya. Iya, itu ibu. Iya. Biasa dikasih koper lagi. Kita ada usaha ada untuk kita. Iya. Kan dari ini. Ya, kita ada. Coba baca dulu ya. Siapa tahu ada yang enggak kamu pahamin kan kita bisa ini.
Apa ya? Pokoknya Pertanyaan. ganti kayak SD, si HDD kan? Kayak yang kayak Dia ini update tadi malam tuh udah tahu apa Pak. sih yang So, 3 tahapan. mati. Nah itu sebenarnya ada penjelasannya. Mau dimasukin Nah, atau kan? Oh yang ini ya. yang mana kan? Kontrol. Yang apa? Udah. Nah ini kan ada 3 rak. Itu cuman kami Oke, taruh udah di selesai ya Google tadi doang sih tuh. kemarin. Itu Mau Panjang dimasukin nggak aku? Soalnya. penjelasan yang baik kan, cuman nggak apa-apa lah Video. masukin beda sih. Kalau garis di PPT, besarnya aja. di PPT mungkin bisa kita masukin poin-poin. Iya. Oh, kalau di sini masih Iya, B di ya. makalah masukin ya Pak. Status sudah upload deh. Aku masih tulis di Itu situ. dia masukin. Aku masih. Ntar kita catat ya. Yang ditambahin. Kalau level-level buat makalah tuh masih mudah. Cailah. boleh. Dalam besok upload BDWN bikin makalah. Oh iya, video yang dewe. Dengar Bu, dengar Bu. Halamannya berapa lagi, Bro? Itu udah diganti ya itu ibu. Itu di mana di K ya? Iya, yang di kantor. Dua. Tiga tahapan. Pasasarin. Iya. Saya mau cek ini nah bro. Di sini kan ada udah sih dimasukin kayak menurut ini, tapi udah sebenarnya udah aku masukin ke daftar pustakanya. Cuman kayaknya ada yang belum tuh. Ada juga yang enggak ada di modulnya, jadi dicari lagi lah. Dimasukin semua. Itu dibuat tak? Yang pas di teksnya tuh dikutip. Nah, Kutipan. kutipannya. Kan itu Kutipannya Nah. hilang gitu. itu dimasukin, ya dibuat Kan banyak Dibuat. kutipan tuh. Dimasukin lagi daftar pustakanya. Lagi ke daftar Ya, pustakanya. tapi yang di itunya udah udah. Kutipannya lah, apa tinggal di, kutipannya udah ada. dia tinggal yang Sudah dihapus. dong. Kayak misalnya menurut para ahli ini yang dimasukin pembahasan nah. Wah, masih Nah, kayak itu tuh daftar. dimasukin lagi ke dapusnya. Modulnya ada. Modulnya ada. Iya, itu tuh. Tinggal cari itu. Kalau main delay ya, gitu. Apa lagi? Pertanyaan. Pertanyaan lagi dah. Kira-kira muncul. Searching dulu. Oh iya, kamu balik nanya Yan. Soalnya kamu baca Iya. makalah nih. Kau. Nah, nanya. Kayak mana? Aku Ah iya iya. nanya. Enggak tuh. Iya, yang paling apa? Bagaimana cara mengetahui karakteristik peserta didik kan? Itu udah dibahas. Iya, ini kan ada dibahas kan gitu. Pasti ada banyak nanya gitu. Ah, sudah. Bagaimana apa ya? Hah? Bagaimana? Mengetahui karakteristik peserta didik. Pertanyaan yang mungkin muncul dah. Iya. Bagaimana cara mengetahui karakteristik peserta didik? Tapi itu udah ada jawabannya di makalah kita. Itu termasuk mudah gak sih? Tapi tidak apa. Udah. Aduh, yang mana? Itu yang minat, itulah gak? Yang diragam. Itu Yang 18. Oh ya dong, memperhatikan macam-macam. Macam-macam Paling karakteristik. apa ya? Iya, kalau kita bahas. Bagaimana cara mengatasi mungkin karakteristik peserta didik yang karakteristiknya tuh kayak tidak minat itu mungkin Oh iya, itu bisa tuh. ya apa perkembangan kognitifnya rendah. Cara Kalau misalnya dari kau kayak mana cara ngatasinnya? Udah Ini baca. pertanyaan ada dah. Nah. Nah, kalau misalnya kita dikasih pertanyaan itu kira-kira apa? Iya, jawab. Jawaban Kalau kita. tergantung dia nanya, kalau dia nanya di minatnya kayak mana cara menumbuhkan minatnya kan, memberikan Misalnya, motivasi itu yang pertama. Motivasinya yang kayak mana lagi kan, apa bisa dengan nampili video dulu, apa mengajarkan apa manfaatnya setelah belajar ini tuh. Contohnya. Sudah tadi contoh. Nah itu contohnya. Nah, coba kalau kognitif apa? Pengetahuan. Iya, kalau pengetahuannya Kalau minat. Kayak mana cara mengatasi peserta didik yang nggak mau belajar tuh masuk dari Ah, iya, dia Iya, di pengetahuan. Iya. Ya pertama balik lagi kita sebagai guru. Iya. Ya dengan cara dengan cara pengajaran beda-beda lah. iya
agar tidak bosan. Maupun model atau media. Terus juga kan anak ini kan kadang nggak bisa di pelajaran ini itu kan. Iya. Mungkin dia minatnya di pelajaran, Di pelajaran lain. lain. Pelajaran lain. Jadi nggak usah kita hakimin kalau misalnya. Boleh kayak YouTube kan? Kalah. Simpulannya nak kau ambil dari mana sih? Simpulan kan dari per poin. Itu dari bapak ya? Oh, ada poin. Simpulan dari poin 1 atau poin 2 ya digabung. Kalau aku simpulan kayak itu biasanya. Ya. Dari itu Dari sini lah, lah, dari hafalan. materinya lah. Iya, materinya ada poin-poinnya. Ya kan dari pengertian, Iya. dari ragam. Ayo kami, ya kami. Ragam tuh besar yang ini be kayak satu etnik gitu. Ah, tuh, kayak itu aku maksudnya poin-poinnya yang itu. Ha. Gila. Lagu apa? Lagu FC. Wes, pengasan dong. Electric Club. Nggak ada suara, bro. Kan pecah itunya speaker. Apa lagi itu nyok? Pertanyaannya. Iya, pertanyaannya ini luar dua nih. Tengok, ada aku tadi. Kalau manfaatnya kan udah ada di sini, dak manfaat bagi guru sama manfaat bagi siswanya. Kalau manfaat bagi siswanya ada dak? Tidak ada ya? Iya lah ya. Tidak ada manfaat untuk siswanya. Berarti itu kurangnya. Ini sudah. Siswa Manfaat. Bukan gitu. Yang Manfaat paling guru. bawah tuh siswa bukan sih, soalnya kan mengetahui kelebihan yang mereka miliki. Mereka itu siswa kan. Oh, Lu kan update kayak apa ya? Nih ya. Kalau misalnya ada yang nanya kayak gini, apa yang akan terjadi jika guru tidak memahami karakteristik peserta iya. didik? iya ya. Apa yang akan terjadi? Kalau menurut kalian Iya. gimana? Ya, kita sebagai Itu guru kan manfaatnya tuh. akan merasa Dibalikin. keseluruhan. Kebalikan dari manfaatnya tuh. Manfaatnya kan apa? Tidak akan tercapai. Iya. Tidak bisa. Jam HP dia kan Aku malas kau nih megang HP aku. Lagi kau pulu-pulu semua. Tahu. bukannya kesenangan ya kalau aja. Oh, mikir hari be Waden. Abra tidak mau. Aku jogging kemarin, Ed. Terserah bagaimana. Dagingnya siapa kau bro? Aku udah ada ayam. Apa yang Kita terjadi? cari ayam lo. Bagaimana jika guru tidak memahami karakteristik peserta didik? Bagaimana jika seorang guru tidak memahami? Rizka sayang. Terdidik. Putar. Lah emang ada dah. Nggak ada. Eka. Nggak ada. Mana foto di mana Pak Adik? Oh, di apa? Di bunga foto. Nah. Itu suara. Harus suara. Bilang. Udah berapa lembar sih? Makalah? Berapa lembar sih? Ada ini. 17. Kalau seberapa penting guru mengetahui karakteristik sama baik dengan manfaatnya tidak sih? Manfaat guru ya udah. Manfaat guru tadi. Guru juga ya. Banyak manfaat yang dapat dipetik bila seorang guru mampu mengenal kepribadian dan karakter siswanya yang baik berikut. Aku tak Guru tahu tadi. apa. Benar sih, sampai baik. Berarti yang siswa mengenal. Tapi emang gak sih ini kan manfaat mengenal karakteristik peserta didik sebagai pijakan. Berarti kita yang harus kenal peserta didik kan. Berarti manfaat untuk guru ya kan. Da. Apa beda yang atas nih sama yang ini nih? Yang bawah nih Pak. Kan yang atas tuh ada desi ABC nya. Nih. Bedanya apa? Sama beda sih? Yang mana tuh? Yang itu Berarti itu manfaat perlu diringkas Manfaat. lagi ya. 2.3 coba tengok. Dua, Coba tengok tiga. Yan.
Nah, Kan ada tuh di atasnya ABC. Di Ya. bawah juga ada lagi kan. Juga ABC juga. Tapi itu Iya, kayaknya jadi sama Mas lah. B ini. Kan ini Iya ada dong. juga potensi, ini juga ada mengembangkan potensi. Sama aja. Diringkas gak Berarti lagi. yang atas itu kan garis besarnya ada nggak sih? Mm-mm. Dua B nih. Apa lagi guys, kok lagi ya? Tabiat sama watak. Sama ya? Tabiat tuh sama gak sih kayak watak? Sama. Tabiat. Tabiat dok nih kayak gini. Tabiat sikap lah sih ya betul. Iya, tabiat tuh sikap gak sih? Iya. Aduh, lag kan. Apa laptop ada yang lag? Kalau mulai ngedit ya, Pak? Press tadi. Cuman gitu kan. Yang tadi malam tuh belum kayak Dia tuh ada untuk pembersih RAM-nya tuh. Waduh. Biasa kalau aku mati total, aku bersih dulu. Dia ada itu. Sekali lagi banyak pertanyaan di gue lah. Bagaimana cara mengetahui bagaimana jika guru Laptop di situ masih titik rak. Satu Bagaimana titik. Lagi, Mas, cara lagi, Mas. mengatasi siswa yang memiliki kepribadian ganda ngeri ini ya, kepribadian kadang di sekolah biasa tuh ada juga gak sih yang siswa yang kayak autis udah sih? Kalau di SD ada gak ya? nggak ada Nggak lah. ada. beda. 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 Yang broken home lah. Itu sih. Itu tuh berarti itu Tapi kalau anak kecil tuh kayaknya Yang tadi yang bapak pertanyaan bapak tadi, apa mana? Pak Hendra tadi. kemampuan awal. Kemampuan Iya. awal. Tes awal. Membaca. Bagaimana karakter apa judul besar karakteristik ya? Karakteristik peserta didik. Bagaimana karakteristik peserta didik yang baik? Apa kriteria apa gitu? Kemudian yang sih ya. Kan beda-beda ya. Gimana? Beda itu ya, beda mau udah. Kan beda karakteristik kan setiap peserta didik itu kan punya karakteristik yang berbeda-beda. Kan ada patokannya tak? Maksud aku. Kayak mana kalau misalnya peserta didik tuh memenuhi karakteristik potensi kayak itu? Baik. Ya entar. Nah ini mati ya? Terangi lagi kalau Pas ada chat. Ya. Udah kau buat nomor halaman? Belum. Aku nengok master buat nomor halaman gimana? Kira deh balik ya. Lah. Gawe aku ya nih. Banget kalau. Awak nengok tutor perasaan tak ada yang sama jadi ya. Iya. Iya. Mengetahui. Tak mau dia. Ini cara mengetahui ya. Iya, mengetahui karakteristik peserta didik. Eh, Sama lah ya yang tadi disebut sama yang ini. Tidak bisa kita pakai. pertama tuh kayak ini hayal. Kalian di perkembangan kognitif ini nak dijelasin enggak tahap sensori motorik tuh kayak mana, ngapain baik kalau 0 sampai 2 tahun. Apa cuman disebutin baik? Ya segitu. Segini beda. Hanya banyak ajar-ajar agama. Kalau bagaimana cara mengatasi Bab 1. Udah kau pack break ya? karakter peserta Sudah. didik yang Aku bawah. Ini bisa di set babi juga. Bab satu babi pula. Ya. Tidak perlu banyak tanya lagi. Kemampuan awal keantrian. Kita insert. Dari cover. Baik.
Kali insert dulu. Insert. Back number. Insert back number. Tadi udah kau back break ya yang cover. Apa? Cover di back break. Udah. Kalau gini, bagaimana jika mengatasi karakter peserta gitu didik lagi, yang format. perkembangan emosinya kayak Dari takut temperamental atau tuh. pemalu gitu lah. Apa yang marah, pemarah gitu. Iya sih, boleh. Boleh. Apa tadi kak? Bagaimana cara boleh. mengatasi Itu dibuat belum dibuatan pack. Iya, tahu tuh. Dia di checklist dulu yang Peserta didik. review. dengan perkembangan emosi yang berbeda-beda. Nih, nggak ngilanginnya. Iya. Cara first break. Hilangan. Enggak. Salah, terus di sini. Nah, Yang kayak mana di ya? sini. Set. Soalnya kita dikasih pertanyaan ini, woy. Set. Nah, Kata hilang. Eka, bagaimana cara mengatasi karakter peserta didik dengan perkembangan emosi yang berbeda-beda? Kayak mana cara kita ngatasinnya? Kayak kalau dia pemarah gitu ya, ngamuk, misalnya tiba-tiba ngamuk, Lihat, bab berantem satu sama lagi. kawannya. Ini dek sih anaknya kita panggil yang bermasalah tuh. Soalnya dia emosinya apa dia berantem sama kawannya kayak Eka tuh kan kita panggil dia ke kantor. Terus kalau misalnya kita tanyain itu tuh Penyebab dia tanyain emosi itu kan apa? kayak gitu. Ya tuh suruh dia tenang dulu, Tenang sudah dulu. tenang baru kita ajak bicara. Ya tuh kita juga bisa nanya ke orang tuanya. Bisa jadi Anaknya ini kayak mana? kan karena bisa jadi di rumah Iya, dia di lingkungan orang tuanya. dia ada bebas. Apa dia jangan-jangan nengok orang tuanya sama Nah, ya orang tuanya sering berbala, bisa jadi juga pengaruh ke Waduh, emosinya berbala. kan. Iya. Broken home juga bisa, mungkin dia kurangnya kasih sayang kan. Heeh. Kalau menurut kau bro, kayak mana bro? Kayak apa? Apa yang takut, Iya. pemalu gitu, nggak bisa, nggak mau maju ke Iya, depan. misalnya kayak gitu kalau kemarin kan. ya karena karakter itu turun dari orang tua, ya mau gimana lagi? Kan itu bisa diubah, Bar. Itulah gunanya Anda sebagai pendidik. Heeh. Skip terlalu banyak kerjanya. Kamu menit berapa? Bar, Dikit. menit, Bar. Jadi, Berapa menit itu? woi, udah 15. Sudah. Sudah ada? Sudah. 15, 10, 25. apa Iya. Kita nak simulasi lagi. Jadi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Kamsahamnida. Anen, Bro. Alhamdulillah. Tapi kita tidak akan kembang, Eh. guys. R1 udah selesai belum? Anen, Bro. Dah. Kayak mana nih kita pembagiannya nih? Kan Rian mau moderator dak kemarin. Mm-mm. Ya, aku moderator. Mm. Moderator baca juga enggak kira-kira? Oh, Moderator. Kau kesimpulannya, Ada Bang. Iya, kesimpulannya. kesimpulan. Ya. Oh. Itu kan ada pengertian macam-macam sama manfaat kan. Yang macam-macamnya tuh bagi dua, Bang. Pengertiannya kita pakai galau nih. Menurut para ahli. Nggak usah, Gek jelasin deh yang menurut ahli itu. Itu baik jelasin orangnya nih. Kesimpulannya, Bang. Kita kan belimo. Macam-macam nih berarti bagi dua ini kan ada berapa ekor nih macam-macam nih? 12 dah. Di 12. Itu manfaat 66 berarti dah. itu manfaatnya mau itu ya yang banyak itu ya. Mm-mm. Iya. Manfaatnya. 1, 2, 3, 7. Kayak mana? Aku mau ambil macam-macam lah. Kesimpulan tapi belum dimasuki enggak di itu, ya? Enggak ada Iya, dimasuki ya, iya. memang. Nggak apa-apa sih, tidak dimasukin. Di akhir beda sih, kau sebut. Oh, iya ya. Baca dari makalah enggak. Mm-mm. Tapi bagusnya tuh udah dibaca Yan, kesimpulan kalau bisa. Tapi kalau bisa nengok-nengok sedikit juga nggak apa-apa sih. Nah,
Dah. Ini 5. Berarti pengertian sih ke orang. Ya, boleh nggak, Be? Lebih banyak pengertiannya. Pengertian. Ahlinya tuh dianin semua, les dibaca semua. Kalau bisa tuh kesimpulannya, Be, dari pendapat para ahli yang telah kami itu gitu-gitu, bisa nggak? Kayak gitu. Kalau enggak tuh, Satu. kan ada enggak sih dari jurnal ibu tuh yang para ahli sih kok kalau nggak salah dari jurnal ibu tuh. Nah, itu deh yang kita bacoin, baru kayak kita simpulin. Ya, boleh. Berarti PPT-nya diubah lagi deh sih ininya. Main Be yang tuh, yang dari jurnal ibu tuh. Yang mana, Bro? Afifah? Aku ya pengertian. Tapi banyak nggak sih menurut para ahli ini? Ya, berarti sama ya. Ada semuanya, Bro, yang dibacoin. Ya, ya ada semuanya, Bro. Di PPT ditulis yang semuanya tapi. yang Berarti lain itu itu ya? sebut namanya enggak? Apa? Iya, Rian, itu tim kami kurang tuh Ah, 5-3-nya. 5-3-nya kurang. Iya ya. Itu gini ya, nanti mentala hari ini kok ambil bisa kok habis itu Atau ini, Bay. Cuman kita bacoin. Dah tuh para ahli sih kok. Ini kan ada nih pengertian secara keseluruhannya. Iya. posisinya Yang aku lain coba hotspot namanya Raf. apa ya? Ya, hotspot. Iya, kok aku yang dibikin hotspot? Sinyal aku. Lagi nanya makalah. Coba. Pengertian berarti kau ya, Bro. Boleh. Afifah mau ambil apa? Sisanya apa itu? Ini ada ini macam-macam sama manfaat. Kan macam-macam 2 orang. Aku ngambil macam-macam, Bay. Kami di manfaatnya aja. Berarti aku sama Eka macam-macam. Ya udah. Ya udah. Karena yang awal apa yang terakhir, Cah? Aku awal. Nah, aku berarti 7/12 ya. Ya, mulai deh kita. Ya, boleh. Bentar. Kita kelompok berapa di situ? Kelompok 4 kan? Iya. Iya. Dari awal kan ya? Dari judul. Iya. Pakai salam nggak ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul karakteristik peserta didik.
Dan adapun kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Abror Zulkodri dengan NIM A1D21052, yang kedua Afifah Nur Ismawanti dengan NIM A1D1211053, dan yang ketiga saya sendiri Muhammad Rian Yahyus dengan NIM A1D1211054, yang keempat Serica Aulia Dinata dengan NIM A1D1211055, dan yang kelima Eka Ulfa Khairani dengan NIM A1D1211056. Dan pemaparan materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Abror Zulkodri. Kepada Saudara Abror dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama kita akan membahas pengertian karakteristik peserta didik. Karakteristik berasal dari kata karakter yang berarti ciri, tabiat, watak, atau kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap. Karakteristik peserta didik dapat diartikan keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita atau tujuannya. Karakteristik menurut para ahli ini memiliki pendapat yang hampir mirip, seperti menurut Takirotun Musfiroh, karakter mengacu kepada rangkaian sikap atau attitudes, perilaku atau behavior, motivasi atau motivation, dan keterampilan. Dan pendapat para ahli lainnya yaitu menurut Reber, karakteristik adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Nah, dari pengertian para ahli yang saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa pemahaman atau karakteristik peserta didik dimaksudkan untuk mengenali ciri-ciri dari setiap peserta didik yang nantinya akan menghasilkan berbagai data terkait siapa peserta didik dan sebagai informasi yang penting untuk dijadikan sebagai pijakan dalam menentukan berbagai metode yang optimal guna mencapai keberhasilan kegiatan dalam pembelajaran. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Serica Aulia Dinata. Kepada Saudari Serica dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah ragam atau macam-macam karakteristik peserta didik. Macam-macam karakteristik peserta didik ada satu, etnik. Implikasi dari etnik ini adalah pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Yang kedua ada kultural. Implikasi dari aspek kultural ini dalam proses pembelajaran pendidik dapat menerapkan pendidikan multikultural. Selanjutnya ada status sosial. Status sosial, peserta didik dengan bervariasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Perbedaan ini hendaknya tidak menjadi penghambat dalam melakukan proses pembelajaran. Namun tidak dapat dipungkiri, kadang dijumpai status sosial ekonomi ini menjadi penghambat peserta didik dalam belajar secara kelompok. Implikasinya dengan adanya variasi status sosial ekonomi ini, pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Selanjutnya ada minat. Minat dapat diartikan suatu rasa lebih suka atau rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas. Selanjutnya ada perkembangan kognitif.
tahap-tahap perkembangan intelektual peserta didik menurut Piaget dalam Mas Ganti, yaitu tahap sensori motorik, tahap preoperasional, tahap operasional konkret, tahap operasional formal. Dan ada kemampuan awal. Kemampuan awal atau entry behavior merupakan keadaan, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum mempelajari pengetahuan atau keterampilan baru. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, pemaparan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Eka Ulfa Khairani. Kepada Saudari Eka, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan melanjutkan pemaparan dari Serica, yaitu tentang macam-macam karakter peserta didik. Yang keenam yaitu gaya belajar. Gaya belajar menurut Mas Ganti didefinisikan sebagai cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut. Lalu ada motivasi. Motivasi telah banyak didefinisikan oleh para ahli, diantaranya oleh Wlodkowski, yaitu suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu, dan yang memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Selanjutnya ada perkembangan emosi. Emosi sangat berperan dalam membantu mempercepat atau justru memperlambat proses pembelajaran. Emosi juga berperan dalam membantu proses pembelajaran tersebut menyenangkan atau bermakna. Selanjutnya ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya, bagaimana anak tersebut memahami keadaan lingkungan dan mempengaruhinya dalam berperilaku baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Selanjutnya ada perkembangan moral dan spiritual. Moralitas dijadikan sumber acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku karena moralitas memiliki kriteria nilai yang berimplikasi pada takaran kualitatif. Menurut Sunardi dan Imam Sujadi, perkembangan moral anak atau peserta didik dibagi menjadi 3, yaitu prekonvensional, konvensional, dan postkonvensional. Setelah pendidik memahami perkembangan moral, peserta didiknya juga perlu dan penting memahami perkembangan spiritualnya. Kecerdasan spiritual ini bersifat individu dan perlu dikembangkan khususnya dalam proses pembelajaran. Pendidik perlu mengembangkan sikap religius antara lain dengan metode keteladanan, metode pembiasaan, metode nasihat, dan pembinaan akhlak. Lalu yang terakhir ada perkembangan motorik. Perkembangan motorik menurut Harlock diartikan perkembangan gerakan jasmaniah melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan motorik merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisir, dan tidak terampil ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pemaparan materi terakhir akan dibacakan oleh Saudari Afifah Surismawanti. Kepada Saudari Afifah, dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Materi selanjutnya adalah manfaat mengenal karakteristik peserta didik sebagai pijakan dalam pembelajaran. Yang pertama adalah mengetahui kelebihan yang mereka miliki dan dapat meningkatkannya. Yang kedua adalah mendeteksi kelemahan yang mereka miliki dan memperbaikinya. Yang ketiga, mengetahui potensi-potensi yang ada pada diri mereka dan mengoptimalkan untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Keempat, menyadarkan mereka bahwa mereka masih memiliki banyak kekurangan, sehingga pantang untuk bersikap sombong dan merendahkan orang lain. Yang kelima adalah dapat mengetahui jenis pekerjaan apa yang paling cocok untuk mereka di masa yang akan datang, sesuai dengan kepribadian dan karakter mereka sehingga kita dapat mengarahkannya menjadi lebih baik. Yang keenam, mengenal diri sendiri dapat membantu anak didik untuk berkompromi dengan diri sendiri dan orang lain dalam berbagai situasi. Yang ketujuh, mengenal kepribadian atau personality diri dapat membantu mereka menerima dengan ikhlas segala kelebihan dan kekurangan diri sendiri,
sekaligus bertoleransi terhadap kelebihan dan kelemahan orang lain. Proses belajar mengajar dapat berhasil dengan optimal jika mereka memahami dan mengetahui kepribadian siswa. Itu tadi materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, setelah berakhirnya pemaparan materi dari kelompok kami, dan dari kelompok kami, mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Dadah. Udah ya? Apa lagi? Udah, Dak?